Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Rizka Indah kembali hadir lagi ke hadapan Anda tentu saja dalam program Talk to iNews. Pemirsa, Anda pernah dengar terkait dengan teks amnesti yang memang beberapa hari belakangan ini sering digaungkan di media terkait dengan pengampunan pajak. Apa sih sebenarnya teks amnesti? Banyak yang mengira bahwa teks amnesti ini adalah diberlakukan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun ternyata ada beberapa persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan teks amnesti ini yang memang awalnya adalah untuk menarik dana yang ada di luar negeri untuk kembali ke Indonesia sebagai salah satu penerimaan pajak. Namun di satu sisi ternyata belakangan juga muncul isu dan juga informasi terkait dengan teks amnesti ini yang juga akan menyasar kepada masyarakat bawah. Lalu apakah memang teks amnesti ini akan menjadi sebuah teror bagi masyarakat? Kita akan bahas malam hari ini di program Talk to iNews dengan narasumber yang sudah hadir tentu saja. Namun seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan beberapa informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, terkait dengan musim hujan yang sudah mulai melanda beberapa wilayah termasuk juga wilayah Jakarta, dengan turunnya hujan yang terjadi pada siang tadi berdampak kepada beberapa wilayah yang ada di ibu kota Jakarta. Termasuk juga dengan buruknya sistem drainase ini sendiri membuat Jakarta kembali terendam banjir. Dan selain mengganggu aktivitas dari para pengendara sendiri, hujan dengan intensitas tinggi juga menyebabkan banjir yang menyebabkan kendaraan dan juga mengganggu aktivitas dari warga. Beginilah kondisi Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat saat hujan deras mengguyur Selasa sore. Hampir seluruh badan jalan terendam air dan menyebabkan kendaraan yang melintas sulit untuk melaluinya. Tak sedikit pengendara yang nekat menerobos genangan air, mengingat banjir membuat kemacetan semakin parah. Angin kencang, Pak. Saya mau parkir di sini, mau parkir di Pangkalan Bubet. Jadi angin kencang kita nggak tahu tuh pohon patah, bukan rubuh. Saat itu Bapak lagi di dalam? Saya lagi di dalam, Pak, lagi dalam mobil. Intensitas hujan yang tinggi ditambah drainase yang buruk menjadi penyebab utama genangan air yang terjadi di ibu kota. Tidak hanya di Jalan Salemba Raya, genangan air juga terjadi di ruas Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Warga berharap agar pemerintah Provinsi DKI dapat mengatasi masalah banjir dan rehabilitasi pohon-pohon yang ada, agar tidak membahayakan keselamatan pengendara. Sementara banjir juga melanda kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Raya Patra. Banjir setinggi 70 cm ini juga berdampak pada arus lalu lintas. Tak sedikit pengendara yang harus menanggung resiko melewati banjir dan membuat kendaraan mereka mogok. Ya ada 70-an Bapak itu. 70 Pak ya? Iya. Tadi memang hujannya besar Pak? Wah besar banget, akhirnya agak lama tuh Mas. Iya. Kalau di sini jadi langganan banjir atau gimana? Lengganan itu di situ. Soalnya jalannya kurang tinggi nih. Antisipasi banjir yang kian meluas, petugas dari Suku Dinas Tata Air Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan pengurasan air tersebut ke Kali Sekretaris. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, masih terkait dengan banjir dan hujan, warga Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur mendesak kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan pembuatan pintu air baru Waduk Babon agar masyarakat ini tidak lagi merasakan banjir begitu ya di wilayah mereka. Warga menilai lambannya perbaikan di pintu air ini sendiri menyebabkan banjir terparah yang terjadi di kawasan ini. 4 hari pemirsa pasca banjir, sebagian warga di RT 03 RW 08 Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur masih terus untuk berupaya membersihkan rumah mereka. Namun meskipun ini bukan pertama kalinya banjir yang terjadi di Ciracas, banjir kali ini dinilai warga merupakan banjir yang terparah. Pemerintah dinilai lamban untuk memperbaiki pintu air Waduk Babon yang memang berusia sudah tua. Akibatnya air di Waduk Babon ini pun meluap ke pemukiman warga. Warga menuntut kepada pemerintah tidak hanya segera menyelesaikan pembuatan pintu air Waduk Babon, namun juga memperbaiki sejumlah saluran pembuangan yang dinilai terhambat oleh sampah.
Dan selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk menuju ke Ciracas, Jakarta Timur untuk melihat seperti apa pantauan suasana banjir yang ada di sana. Apakah sudah surut atau belum? Kita akan segera bergabung dengan rekan Wahyu Seto Aji yang berada di Ciracas, Jakarta Timur. Seto, apakah banjir di wilayah Ciracas sudah mulai surut malam hari ini? Ya, baik Rizka, untuk saat ini genangan air yang ada di 3 RT di Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sudah mulai menunjukkan penyusutan atau surut, sehingga ketinggian air hanya berkisar antara 10 hingga 40 cm saja, khususnya di RT 03 RW 08 ini. Dan memang dibandingkan pada hari kemarin, volume atau ketinggian genangan sendiri mencapai 60 cm, karena memang curah hujan yang cukup tinggi ditambah dengan rusaknya salah satu pintu air yang ada di Rawababon, sehingga luapan Rawababon mengalir ke perumahan dan pemukiman warga yang ada di RT 3 RT di RW 8 Ciracas ini. Untuk menanggulangi adanya luapan air, maka pihak berwenang, yakni pihak otoritas Wali Kota Jakarta Timur dan juga Kecamatan Ciracas telah menerjunkan 2 pompa berkapasitas 250 liter per detik, sehingga volume atau luapan air dapat disedot kemudian dapat dialirkan ke sejumlah sungai yang berdekatan dengan Rawababon. Sementara itu, untuk menormalkan volume air yang ada di Rawababon, maka pihak berwenang melalui koordinasi dengan Suku Dinas Tata Air Jakarta Timur beserta Kantor Penanggulangan Bencana Kota telah membangun limpasan yang fungsinya adalah untuk mengalirkan luapan air dari Rawababon menuju Sungai Cipinang, yang nantinya memang limpasan tersebut dapat berfungsi untuk mengurangi air yang berakibat atau berdampak menyebabkan sejumlah rumah tergenang di kawasan ini. Memang sebelumnya genangan telah menggenangi sebanyak puluhan rumah, tepatnya di RT 01 sendiri sebanyak 17 rumah, dan di RT 02 ada 15, sedangkan di RT 03 ada 7 rumah yang tergenang. Dan akibat dari luapan air Rawababon sendiri, masyarakat memilih untuk mengungsi di sejumlah rumah kerabat yang tidak jauh dari rumah mereka. Namun ada juga beberapa warga yang memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka sembari mengurangi air yang masuk melalui menuju rumah mereka. Dan kami pantau memang masih ada warga yang berdiam diri atau memilih tinggal di rumah lalu membangun sejumlah tanggul kecil yang berisi karung berisikan tanah, sehingga memang untuk menanggulangi atau mengantisipasi adanya air yang masuk ke rumah mereka. Namun berdasarkan pantauan kami bahwa di lingkungan RT 03 sendiri air saat ini masih ketinggiannya 10 hingga 40 cm, dan di tengah sana memang di depan rumah warga air sudah mulai berkurang, tidak seperti kemarin hingga mencapai ketinggian 60 cm, yang mana itu artinya air hingga mencapai perut orang dewasa. Dan hingga saat ini memang volume air masih mengenangi di sejumlah kawasan, tepatnya di lingkungan atau jalan perkampungan. Demikian, Rizka. Ya, baik Wahyu Seto Aji, pemirsa melaporkan langsung dari Ciracas, Jakarta Timur. Terima kasih Seto, selamat bertugas kembali. Dan kita ke berita selanjutnya pemirsa, terkait dengan peraturan ganjil genap. Hari ini adalah hari pertama untuk pelaksanaan peraturan ganjil genap yang berada di jalur-jalur protokol yang ada di wilayah Ibu Kota Jakarta. Penindakan pun sudah mulai dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Namun dengan berbagai alasan, warga yang terkena penindakan pun menolak dan mengaku keberatan begitu dengan sanksi tilang atau denda tilang yang diberikan yang angkanya mencapai Rp500.000. Meski sudah melakukan sosialisasi selama 1 bulan lebih, masih saja ada pengendara yang ditilang oleh petugas kepolisian lalu lintas di kawasan Perempatan Kuningan, Jakarta Selatan. Pasalnya beberapa pengendara ini tidak mengetahui bahwa hari ini adalah hari pertama diberlakukannya sistem ganjil genap. Satu persatu kendaraan yang menggunakan plat kendaraan bernomor ganjil diberhentikan petugas kepolisian yang berjaga, baik kendaraan pribadi maupun truk pengangkut barang. Selain itu, banyak pengendara yang keberatan dengan denda yang mencapai Rp500.000. Namanya juga keputusan ya, tapi saya nggak pernah dengar. Mungkin sosialisasi. Berat nggak sih kalau denda Rp500.000? Ya berat lah. Berat Bu ya? Relatif lah berat lah. Pasalnya sih keberatan. Alasannya kenapa Pak? Ya memang sih kan perusahaan yang bayar ya, tapi kan gimana
ya kita juga namanya orang kerja gimana ya. Sebelumnya sudah tahu kalau hari ini mulai pemberlakuan ganjil genap? Belum tahu. Iya. Peraturan ganjil genap sendiri diberlakukan untuk menggantikan aturan 3-in-1 yang dianggap gagal menanggulangi kemacetan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, MNC Media memberitakan. Ya, dan selanjutnya kami ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Sudah ada rekan Siti Badriah di sana yang akan melaporkan kepada Anda seperti apa pelaksanaan ganjil genap untuk malam hari ini menjelang berakhirnya begitu ya, tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Siti Badriah. Ya, baik, terima kasih Rizka. Memang tepat tanggal 30 Agustus 2016 ini secara resmi Pemprov DKI Jakarta dan juga Polda Metro Jaya sudah mulai menerapkan sistem ganjil genap. Di mana pada sore hari tadi sistem ganjil genap ini sendiri memang diberlakukan sejak pukul 4 sore hingga nantinya pukul 8 malam hari nanti. Dan ini artinya masih ada waktu 1 jam lagi ke depan untuk penerapan sistem ganjil genap ini. Dan di tempat saya berada yaitu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, pada malam hari ini situasi arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar. Namun tadi sempat terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan juga antrian kendaraan yang cukup panjang yang memang tidak berbeda dengan hari-hari biasanya. Padahal sebelumnya Pemprov DKI Jakarta menggadang-gadang bahwa kebijakan dari ganjil genap ini akan mengurangi kepadatan dan juga peningkatan volume kendaraan di jam-jam tertentu. Dan selain itu juga saat ini masih terlihat adanya petugas kepolisian yang masih terus berjaga-jaga guna menghindari adanya pelanggar dari nomor kendaraan ganjil yang menerus masuk ke jalur ganjil genap ini. Dan nantinya jika ditemukan maka kepolisian akan memberikan sanksi tegas, yaitu nantinya kepolisian akan memberikan surat tilang merah. Di mana jika pengendara mendapat surat tilang merah artinya mereka akan membayar denda dan juga mengikuti sidang, dan dendanya tersebut memang besarannya ditentukan oleh hakim. Dan selain itu juga jika terlihat adanya semakin meningkatnya para penerobos atau para pelanggar yang melalui jalur ganjil genap ini, maka nantinya kepolisian akan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi, yaitu pemberian surat tilang biru, di mana nantinya para pengendara akan membayar denda sebesar Rp500.000. Dan rencananya sistem ganjil genap ini sendiri masih akan terus berlangsung hingga nantinya sistem ERP diterapkan. Dan untuk itu bagi para pengendara memang diharapkan untuk patuh terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta agar nantinya tercipta suasana yang aman dan nyaman dalam berkendara di sepanjang jalur ibu kota. Rizka. Ya, baik, terima kasih Siti Badriah melaporkan langsung dari Bundaran Hotel Indonesia. Terima kasih Siti Badriah, selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya pemirsa Talk to iNews akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi dengan perbincangan teror teks amnesti.